Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Hal yang perlu kalian ketahui atau kalian ingat adalah bahwa rumus persamaan dasar akuntansi adalah aktiva sama dengan utang plus modal atau aktiva sama dengan pasifa. Selain itu, kalian juga harus mengingat apa saja yang akan menambah modal, yaitu jika ada investasi, jika ada pendapatan, dan juga ada laba. Dan yang mengurangi modal adalah beban, prive, dan rugi. Kita lanjut ke cara membuat persamaan dasar akuntansi. Diinvestasikan sebagai modal awal berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan 500.000. Jadi di sini ada modal awal yang berupa uang tunai dan peralatan, maka dicatatnya sebagai berikut. Nah, di sini akan ada dalam rupiah. Jadi harus ada dalam rupiah karena rupiahnya di sini nggak ditulis. Nah, karena yang di modal awalnya berupa uang tunai, maka di sini kasnya bertambah. Selain kas bertambah, modalnya juga ada peralatan. Jadi maka kolom kas sama kolom peralatan ini akan bertambah. Dua-duanya merupakan modal. Jadi modalnya sebesar 10.500.000. Setiap transaksi yang mempengaruhi modal, maka kolom keterangan harus diisi. Nah, ini berarti modalnya berasal dari investasi. Maka nanti saldonya di sini ada kas 10 juta, piutang 0, perlengkapan 0, peralatan 500.000, akumulasi penyusutan masih kosong, utang usaha kosong, modal juga 10.500 juta. Soal berikutnya, dibayar sewa atas ruangan bengkel sebesar 60.000 per bulan. Artinya, perusahaan membayar sewa ruangan bengkel sebesar 60.000. Maka pencatatannya sebagai berikut. Nah, ini saldo tadi dari transaksi sebelumnya, yaitu 10 juta, ada peralatan, ada modal 10.500. Untuk pencatatan yang pembayaran sewa ruangan, karena kita membayar sewa, maka kasnya berkurang 500. Kalau berkurang berarti dikasih tanda kurung. Nah, karena membayar sewa ini merupakan beban, maka ditulis di kolom modal. Beban sewa itu mengurangi modal. Seperti yang Ibu bilang tadi, setiap transaksi yang mempengaruhi modal, di kolom keterangan harus ditulis, diisi, istilahnya seperti itu. Maka sekarang saldonya setelah ada pembayaran sewa sebesar 9.500.000, piutang usahanya masih kosong, perlengkapan kosong, peralatan 500.000, akumulasi penyusutan kosong, utang usaha kosong, modal menjadi 10 juta. Oke, berikutnya, dibeli secara kredit perlengkapan dari toko Motor Jaya seharga 400.000 dan peralatan seharga 1 juta. Artinya, perusahaan membeli perlengkapan tapi belum membayar, maka pencatatannya akan sebagai berikut. Seperti biasa, ini adalah saldo sebelum transaksi ini terjadi. Ini saldo sebelumnya ya. Maka di sini untuk transaksi ini membeli perlengkapan, maka perlengkapannya bertambah. Membeli peralatan, peralatannya bertambah sebesar 1 juta. Karena belum membayar, maka muncul utang sebesar 1.400.000. 1.400.000 ini diperoleh dari membeli perlengkapan dan peralatan. Maka sekarang saldo akhirnya untuk kas 9.500.000, perlengkapannya 400, peralatannya 1.500.000, utang usaha 1.400.000 dan modal menjadi 10 juta.
Diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. Jadi artinya perusahaan mendapatkan pendapatan, maka pencatatannya dapat diurai seperti ini. Ini seperti biasa saldo yang terjadi sebelumnya. Untuk transaksi yang sekarang, ini karena memperoleh pendapatan, maka berarti kasnya bertambah 1.600.000. Pendapatan ini masuk ke kolom modal, menambah kolom modal, keterangannya pendapatan. Maka saldo akhirnya untuk setelah transaksi menerima pendapatan menjadi 11.100.000, piutangnya masih kosong, perlengkapannya 400, peralatannya 1.500.000, akumulasi penyusutannya kosong, utang usahanya 1.400.000, modalnya 11.600.000. Dibayar listrik dan air untuk bulan Agustus sebesar 140.000. Pencatatannya, ini saldo sebelumnya, maka karena kita membayar listrik, berarti kas kita berkurang. Listrik dan air itu beban, maka masuk ke kolom modal, mengurangi modal, keterangannya beban listrik dan air. Maka sekarang saldo akhirnya untuk kas 10.960.000, perlengkapan 400, peralatan tetap 1.500.000, utang usahanya 1.400.000, modalnya menjadi 11.460.000. Telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya sebesar 750.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Artinya, kita sudah menyelesaikan jasa servis tapi pelanggan belum membayar. Sehingga kita mempunyai nanti piutang tagihan kepada pelanggan. Maka akan dicatat seperti ini. Nah, diselesaikan karena piutang, maka kolom piutangnya bertambah. Pendapatan, walaupun uangnya belum diterima, tetap akan masuk ke pendapatan, menambah modal. Maka saldo akhirnya akan menjadi kasnya tetap, terus piutangnya ada tambahan, perlengkapan tetap 400, peralatan 1.500.000, utang usaha 1.400.000, modalnya bertambah menjadi 12.210.000. Dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan 250. Artinya perusahaan membayar utang. Apa sih yang terjadi di transaksinya? Karena kita membayar utang berarti kas kita berkurang sebesar 250.000. Utang kita juga berkurang sebesar 250.000. Maka sekarang saldo kasnya jadi 10.750.000. Piutang usahanya 750, perlengkapannya 400.000, peralatannya 1.500.000, utang usahanya jadi 1.150.000, modalnya menjadi 12.210.000. Diterima sebagian pelunasan piutang atas transaksi sebelumnya. Artinya kita menerima pelunasan dari pelanggan. Maka pencatatannya, karena kita menerima pelunasan berarti kas bertambah, piutang usaha tagihan kepada pelanggan juga berkurang. Maka saldo kasnya menjadi 11.210, piutangnya menjadi 250.000, perlengkapannya tetap, peralatannya juga tetap, utang usahanya tetap, modalnya juga tetap sama dengan saldo sebelumnya. Tuan Dimas mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi. Berarti ini prefer, bukan untuk kepentingan perusahaan. Maka pencatatannya, karena mengambil uang tunai berarti kasnya berkurang. Prefer ini masuk ke kolom modal, mengurangi modal. Maka saldo kasnya jadi berkurang, jadi 11.110. Utang usaha ini tidak utang usaha, perlengkapan, peralatan, dan utang usaha tidak ada perubahan. Modal ada pengurangan menjadi 12.110.000. Dibayar gaji pembantu bengkel 300.000 dan dibayar uang telepon. Intinya, maka berarti karena membayar uang kita berkurang,
Ini membayar uangnya berarti berkurang sebanyak 300 sama 75 menjadi uangnya berkurang 375. Karena ini gaji dan telepon ini merupakan beban, maka masuk ke kolom modal mengurangi. Ini harus dicatat satu-satu, yang tidak boleh dijumlahkan untuk beban karena ada nama akunnya tersendiri. Di sini beban gajinya 300, beban teleponnya 75. Sehingga kas ada perubahan menjadi 10.735.000. Yang lainnya ini enggak ada ya. Piutang, perlengkapan, peralatan, utang usaha enggak ada pengaruhnya. Maka modal menjadi 11.735.000. Pada akhir bulan, perlengkapan yang masih ada 250.000 dan peralatan yang disusutkan 50.000. Nah, ini pencatatannya. Perlengkapan ada di saldo ini sebesar awalnya di saldo 400.000. Dikatakan setelah akhir pembukuan katanya masih ada 250. Jadi harusnya di sini ada sisa 250. Kalau awalnya 400.000, tiba-tiba ada sisa 250.000, berarti ada pemakaian perlengkapan. Maka kalau pemakaian perlengkapan berarti perlengkapannya berkurang sebesar 150. Nah, 150 ini pemakaian berarti ini menjadi beban. Maka mengurangi modal karena beban mengurangi modal sebesar 150.000. Nah, untuk peralatan yang disusutkan ini juga masuk akumulasi. Di sini di kolom akumulasi ini akan mengurangi ya, mengurangi peralatannya, maka di sini ditulis dengan tanda kurung dan ini juga merupakan beban, maka mengurangi modal. Maka untuk kas piutang usaha ini tidak ada pengaruh, untuk perlengkapan ini harus katanya yang masih ada 250 berarti hasilnya sisanya harus ada 250 lah. Ini. Terus yang lainnya ini akumulasinya yang baru, utang usahanya nggak ada pengaruh, modalnya menjadi 11.533.000. Nah, sekarang untuk memastikan kalian mencatat benar atau tidak, maka ini harus untuk penggolongan harta ini harus dijumlahkan. Kas ditambah dengan piutang, ditambah dengan perlengkapan, ditambah dengan peralatan, dan dikurangi dengan akumulasi. Ini harus sama dengan jumlahnya antara penjumlahan utang plus modal. Ini akhirnya jumlahnya sama. Ini yang membuktikan bahwa aktiva sama dengan pasiva. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.